Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil a'lal wahhab, al-azizit tawwab, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil ma'ab. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa abdim wa taraham ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil ahbab wa sadini hadratil iktirab wa ala alihi wa ashabihi al-atyab wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumil wuqufi baina yadayka ya aliyyu ya wahhab. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengawali khutbah di hari yang mulia, di masjid yang mulia ini, melalui mimbar yang barakah ini, marilah kita semuanya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Terkhusus kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifahnya di muka bumi. Sangat banyak anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu, tidak ada jam atau menit atau detik kecuali kita semuanya tenggelam di dalam samudra nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan ungkapan singkat alhamdulillah bisa menjadi simbolisasi rasa syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, sehingga Allah menjaga nikmat yang ada dan menyempurnakan nikmat-nikmat yang belum diberikannya kepada kita zahir wa batin, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan semua sahabatnya ila yaumil tabi'in, dan semua yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, isi khutbah yang terpenting, wasiat teristimewa adalah usikum wa iyaya bitaqwallah. Kami wasiatkan kepada semua yang hadir, terkhusus pada diri sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah, mempertebal keyakinan kepada Allah, memperkuat iman kepada Allah. Inilah tujuan utama kita hidup di muka bumi yang sementara dan fana ini, dengan berbagai macam kesibukan, dengan berbagai macam aktivitas. Jangan lupakan tujuan utama kita adalah untuk diperintah oleh Allah berbekal diri dalam kehidupan yang kekal abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal dirilah kalian semuanya, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita hidayah dan taufik darinya, sehingga kita bisa mudah untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bahwa anugerah yang terbesar di antara anugerah besar Allah, yang sangat banyak anugerah-anugerah besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, adalah anugerah iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai kita tertipu dengan perputaran kekuasaan, kehebatan yang mereka tampakkan dari orang-orang kafir di muka bumi ini. Allah menyatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad.
Jangan engkau tertipu dengan perputaran orang-orang kafir di muka bumi. Harta sedikit, kenikmatan sesaat, namun ujung dan akhirnya adalah neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin, berbicara iman, Nabi juga bersabda bahwa iman memiliki 70 sekian cabang. Paling tinggi-tingginya adalah kekuatan kalimat tauhid la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza manit tariq, dan minimalnya yang paling rendah adalah menghilangkan duri atau menghilangkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Ma'asyiral hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menjelaskan, min awsaq ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara tali keimanan yang terkokoh, terkuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan riwayat firman Allah kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, lau ji'tani, andaikan engkau datang kepadaku, bimil'il ardi ibadah, sepenuh-penuh bumi dengan ibadah dan amalmu, wa hubbun fiyya laisa wa bughdun fiyya laisa, ma nafa'aka dzalika anni syai'a. Namun cinta karena aku tidak ada, benci karena aku tidak ada, maka semua ibadah tersebut tak akan ada manfaat di sisiku. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah salah satu tanda kokoh dan kuatnya iman. Ma'asyiral hadirin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada zaman sekarang betapa banyak orang yang mensuara-suarakan kebencian, terkhusus kepada ulama, terkhusus kepada salihin, sehingga dengan mudahnya mereka menafikan jasa-jasa ulama-ulama terdahulu. Dan tidak jarang ulama-ulama salihin sepanjang zaman disesat-sesatkan. Ma'asyiral hadirin, demikian juga sebagai introspeksi untuk diri kita semuanya masing-masing. Kita memiliki kawan-kawan yang akrab, kita memiliki sahabat karib. Kira-kira sahabat akrab kita yang murni karena Allah berapa banyak? Kita sering mungkin kita akrab dengan seseorang karena faktor kantor, karena faktor bisnis, karena faktor proyek, bahkan mungkin karena faktor partai. Kita tidak membahas dalam urusan partai dan politik, namun yang kami tanyakan dan juga sebagai introspeksi diri sendiri adalah seberapa banyak kawan akrab kita di masjidnya Allah, berapa banyak sahabat akrab kita di majelis ta'lim dan daya pengajian, berapa banyak sahabat karib kita yang murni karena zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ridhonya. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan pada hari-hari ini juga, dan ini bukan yang pertama kali atau yang kedua kali atau yang ketiga kali, puluhan kali, ratusan kali ditampakkan di depan mata kita kebiadaban Zionis Israel kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka saudara-saudara kita, dan Rasulullah juga menyebutkan kesempurnaan iman seseorang bukan terletak pada khusyuknya salat, meskipun itu mulia. Kesempurnaan iman seseorang tidak terletak di dalam ibadahnya dia, meskipun itu pun juga mulia. Namun barometer kesempurnaan iman, Nabi menyebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nabi juga menyebutkan dalam hadis, matsalul mu'minina fi tawaddudihim wa tarahuhim kal jasadil wahid idza ishtaka minha udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal humma. Perumpamaan semua umat Islam satu sama yang lain di dalam saling mencintai, di dalam saling menghargai, di
di dalam saling satu rasa. Kal jasadil wahid, semisal tubuh yang satu. Kalau salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh merasakan tidak enak makan, tak bisa tidur, tak nyenyak dan tak nyaman istirahat karena salah satu dari anggota tubuh sakit. Maka aneh ketika ditampakkan kebiadaban Zionis Israel kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Berapa ribu bayi, berapa ribu anak yang dibantai. Kemudian ada pula salah satu orang yang menganggap dirinya ustadz, menganggap dirinya ulama, kemudian mengatakan biasa-biasa, atau bahkan mungkin mengeluarkan fatwa daripada dibunuh, daripada dibantai, daripada perang yang mungkin akan jatuh banyak korban, lebih bagus serahkan Palestina, kita hijrah bersama-sama. Kadang pakai dalil pula, kalau dahulu Rasulullah di kota Mekah, Rasulullah hijrah bukan berperang. Alasan ini adalah alasan jahil, karena saat Rasulullah di kota Mekah belum ada syariat jihad. Syariat jihad ada saat Rasulullah berada di kota Madinah setelah hijrah lebih kurang 18 bulan. Ma'asyarul hadirin, Nabi juga bersabda, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Maka kalau kita tidak bisa untuk membantu jihad dengan fisik kita, maka minimal dengan harta kita, dengan doa kita, ketulusan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sempatkan dengan hati yang tulus dan ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditampakkan kepada kita izzul Islam wal muslimin, kehormatan Islam dan semua orang Islam. Dan ini adalah terlepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sangat rahasia. Menangkah Palestina atau menangkah Zionis Israel, kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus mendukung sesama muslim. Kita harus mensuarakan kebersatuan semua umat Islam. Apalagi pada akhir-akhir ini, betapa banyak usaha-usaha saling menjatuhkan, saling memfitnah dan lain sebagainya. Maka kita berharap keakraban karena Allah lebih diperkuat di antara kita. Keakraban karena ridho Allah diperkuat di dalam masyarakat kita. Pemilihan hanyalah salah satu cara untuk mencari pemimpin di negara kita. Namun supaya kita fahamin, barometer utama aman, damai, dan mulianya sebuah negeri, keberkahan sebuah negeri adalah terletak di dalam kekuatan iman dan takwa masyarakatnya. Inilah yang difirmankan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh, andaikan masyarakat dan penduduk negeri tersebut mau beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Betapa banyak orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia mengagung-agungkan bentuk usaha pesta demokrasi, namun ketika diajak bicara fikih Al-Quran, cara Al-Quran, metode Rabbani, namun mereka mengatakan tapi kan yang penting demokrasi dan lain sebagainya. Manalah arti keimanan yang ada di dalam hati kita, ma'asyiral hadirin.
Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyampaikan, bermanfaat untuk yang mendengarkan. Mudah-mudahan semua masyarakat kita hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada izzul Islam wal muslimin. Setiap di antara kita memiliki kewajiban dan pastinya bentuk andil yang sangat besar dalam usaha izzul Islam wal muslimin. Tugas dakwah bukanlah tugas para ulama saja. Tugas dakwah bukan hanya tugas para tengku dan juga abati saja. Setiap di antara kita adalah bagian dari umat Islam. Marilah kita bersatu untuk izzul Islam wal muslimin. Mudah-mudahan khutbah ini dibarengin hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk semuanya, menjadi ilmu yang barokah dan manfaat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan keakraban kita dipandang ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Thabbatana Allah wa iyyakum 'ala siratil mustaqim. Ajarana Allah wa iyyakum min khizyi wa 'adzabil alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina fastaghfiruh. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada wa ghafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun min adhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usikum wa iyaya bi taqwallah. Taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i. Fiha ghinad darain fastamsik biha walzam tutadal ma tashtahi wa tadda'i. Thumma inna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa ayyaha bikum bil mu'minina min jinnihi wa insih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wardallahumma an sadatina wa a'immatina dhabil qadril ali wal fakhril jali ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة واليهود
was-sahyuniyah wal musyrikin wal mulhidin. Allahumma shattit syamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma qallil adadahum wa mazzighum kulla mumazzaq ya aqdaral qadirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi sairi biladika wa ardika ajma'in. Allahumma ansurhum nasran aziza wa kun lahum aunan wa mu'ina. Allahumma ansurhum nasran aziza wa kun lahum aunan wa mu'ina. Allahumma ansurhum nasran aziza wa kun lahum aunan wa mu'ina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.